Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Nah, teman-teman seperti yang teman-teman tahu bahwa isu PPN 12% ini masih terus bergulir ya teman-teman ya, masih terus bergulir antara DJP, Kemenkeu dari pemerintah ataupun dari DPR gitu ya, dan bahkan masyarakat juga masih sampai saat ini ada yang mendatangani petisi gitu ya untuk menolak PPN 12% ini. Nah, karena ada seperti kericuhan gitu ya, kericuhan atau rumor-rumor yang beredar untuk menolak gitu PPN 12% ini, maka DJP ini membuat keterangan tertulis ya teman-teman ya, keterangan tertulis di tanggal resmi dirilis di tanggal 21 Desember 2024 terkait dengan PPN 12% ya. Nah, ini penyesuaian tarif harusnya 12% ya teman-teman ya. Untuk nomor keterangan tertulisnya di KT 03 tahun 2024. Nah, ini ada ralat atas keterangan tertulis KT. Nah, ini saya belum sempat baca ya, mungkin teman-teman kalau yang tahu teman-teman bisa komen apa yang dirubah gitu ya di DJP ini, di angka 4, angka 5, dan juga di angka 8 ya, ada yang diralat, ada yang dirubah. Saya belum sempat baca ya teman-teman karena waktunya nggak sempat gitu ya. Ini kan akhir tahun, sebagai staf pajak kan lagi persiapan juga data internal perusahaan untuk closing, ditambah lagi juga ada isu-isu kayak gini ya teman. Isu-isu ini kan masih belum jelas nih, PPN 12% gimana, akan seperti apa lah teknisnya gitu. Ditambah lagi ada Cortex gitu ya teman, makin pusing lah sebagai staf pajak di akhir tahun ini ya. Orang-orang pada ya healing gitu kan, liburan, kita pusing ya, staf pajak harus menunggu berita kejelasan tentang pajak gitu ya, terutama tentang Cortex dan PPN 12% ini. Nah, oke, mungkin teman-teman yang udah baca, teman-teman bisa komen ya, apa nih yang direvisi gitu oleh DJP. Nah, ini DJP membuat ralat atas yang ini, keterangan tertulis nomor KT 03/atau/2024. Lalu langsung aja kita ke isinya ya teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dibahas dari DJP ini? Sebenarnya saya sudah baca ya teman-teman ya, tadi udah baca. Secara garis besar tuh ini tuh kayak semacam konfirmasi gitu ya, atau entah itu konfirmasi atau verifikasi gitu ya, oleh DJP atas isu-isu yang beredar, ya, atas isu-isu tetap PPN 12% yang beredar. Nah, ini juga sebenarnya keterangan tertulisan dibuat DJP ini adalah bentuk pernyataan untuk meyakinkan gitu ya, bentuk pernyataan untuk meyakinkan kita wajib pajak bahwa ya PPN 12% tuh nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa kan. Ya teman-teman tahu lah ya, selama ini PPN 12% tuh banyak ditolak ya teman-teman. Awalnya itu ditolak oleh organisasi pengusaha Indonesia, kalau nggak salah APindo namanya ya, ditolak oleh mereka karena mereka khawatir dengan dikenaikan PPN 12% di situasi yang sekarang. Mereka bukan menolak ya teman, tapi mereka khawatir aja dengan kenaikan PPN 12% di situasi ekonomi yang seperti sekarang ini ya, khawatir daya beli masyarakat akan turun. Kalau daya beli masyarakat turun kan sales mereka juga akan menurun gitu ya, sales mereka sebagai pengusaha, jadi khawatir. Dan juga sampai saat ini pun tadi ya seperti yang saya bilang, saya lihat berita ada beberapa lapisan masyarakat gitu yang demo gitu ya teman, yang demo untuk supaya dibatalin gitu ya penerapannya. Dan juga saya sempat lihat di beberapa media sosial DPR dari fraksi PDIP, saya lupa namanya ya, kalau nggak salah dari fraksi PDIP juga menyuarakan untuk pemerintah membatalkan gitu ya PPN 12% ini. Cuman ya sampai saat ini masih nggak tahu ya teman-teman ya, karena belum dibuat PP-nya gitu ya, PP-nya belum dikeluarkan oleh pemerintah, ataupun PMK-nya terkait dengan PPN 12% ini belum dikeluarkan oleh pemerintah, karena jujur kita masih bingung nih teknisnya seperti apa. Nah, karena banyak kericuan seperti itu dan isu-isu yang beredar penolakan PPN, jadi dari pihak DJP ini membuat keterangan tertulis untuk meyakinkan kita supaya ya PPN 12% tuh nggak masalah gitu ya, intinya gitulah ya, sekilas saya baca. Oke, kita lihat aja di sini. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan implementasi penyesuaian tarif PPN 1% dari 11% menjadi 12%. Nah, disampaikan hal berikut. Nah, inilah gaya komunikasi publik yang pintar gitu ya. Saya bisa bilang bahwa pemerintah kita tuh pintar ya teman-teman, gaya komunikasi publiknya gitu dipoles seakan-akan kayak ya ini PPN cuma 1% kok selisihnya gitu kan, dari 11 naik cuma 12%, beda 1%, dikit kan, nggak banyak sih ya, seakan-akan kayak gitulah. Kita baca ya teman-teman. Yang pertama, kenaikan PPN 11% menjadi 12% merupakan amanat UU Ciptaker ya, intinya UU HPP ya, ini kita udah tahu lah ya. UU HPP, di UAPP kan ada kenaikan secara bertahap ya. PPN di tahun 2022 kan sempat naik tuh dari 10% menjadi 11%, dan di tahun 2025 akan menjadi 12%.
Nah, kenaikan secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, barang dan jasa merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN dengan tarif 0%. Nah, ini seperti di video, sebenarnya di video sebelumnya udah sempat juga saya share ya teman-teman, tentang paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Teman-teman bisa lihat ya, terkait dengan yang berjudul PPN 12% yang akan berlaku di tahun 2025 dan PPH final UMKM yang akan berlaku sampai dengan Desember tahun 2025. Di paket kebijakannya sudah juga di-share nih teman-teman. Nah, ini oke lah ya, masih antara yang tertulis di PDF paket kebijakan ekonomi tersebut dengan apa yang tertulis di sini masih sama nih sejauh ini ya teman-teman ya. Masih sama 0% untuk barang-barang pokok nih ya teman-teman. Barang-barang pokoknya apa aja? Yaitu beras, gabah, jagung, kedelai, ya intinya barang kebutuhan pokok yang kita makan sehari-hari. Lalu juga ada jasa-jasa, ada jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada barang lain misalkan kayak buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sempat di video sebelumnya itu sempat di-share ya. Nah, yang poin ketiga, kenaikan tarif PPN 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh jenis barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Nah, ini yang menjadi plot twist ya teman-teman, kita di prank. Kenapa di prank? Karena teman-teman bisa baca di sini kenaikannya itu kenaikan PPN 11 menjadi 12 ternyata untuk seluruh barang dan jasa. Sementara di video sebelumnya ya teman-teman yang sempat saya share juga terkait dengan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat, itu kan diklaim bahwa PPN 12% ini hanya kena ke objek pajak yang premium ya. Hanya yang premium aja, sisanya tetap 11% atau 12% atau 11% tapi 1%-nya DTP. Jadi sekarang itu skema PPN ada 3 teman-teman. Biasanya kan kita PPN tarifnya ya hanya 1 ya, 11% tok atau 10% tok gitu ya. Tahun sebelumnya kan atau tahun sekarang nih tahun 2024 PPN hanya 1 tarif, yaitu 11% untuk semuanya. Ada sih yang 0%, tapi kan itu untuk barang-barang yang memang tidak dikenakan PPN atau barang dan jasa ekspor gitu ya. Itu udah biasa lah ya, udah tahu kita PMK-nya dari sebelum-sebelumnya juga ada. Nah, tapi sekarang teman-teman metode PPN itu ada 3. Metode PPN di luar dari tadi ya barang-barang pokok dan barang-barang yang diekspor ya. Ada 3 nih teman-teman. Metodenya pertama PPN 12%, yang kedua PPN 0%, yang ketiga PPN 12% tapi 1%-nya DTP. Nah, di video yang sebelumnya teman-teman, di modul di PDF yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang judulnya itu paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ya, itu kan ditulis bahwa diklaim bahwa PPN 12% hanya untuk barang-barang yang premium atau barang dan jasa yang premium. Contoh daging stick yang premium ya, daging-dagingan yang premium. Atau juga kalau di jasa pendidikan ya jasa pendidikan yang premium, misalkan sekolah-sekolah internasional. Lalu ada Netflix, kayak pembelian langganannya gitu ya, langganan Netflix, langganan Spotify. Intinya PPN 12% itu di sebelumnya ya, di modul sebelumnya dirilis oleh Kementerian Keuangan, PPN 12% itu kena ke jasa-jasa yang jarang dipakai oleh masyarakat menengah ke bawah gitu lah ya. Nah, tapi di rilis dari keterangan tertulis oleh DJP ini ternyata kata-katanya beda teman-teman. Di sini dikatakan di poin 3 ini di keterangan tertulis DJP malah PPN 12% itu berlaku untuk seluruh, teman-teman bisa baca di sini, untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali beberapa jenis yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Nah, beberapa jenisnya ini cuma 3 teman-teman ya, cuman minyak kita, tepung terigu, dan gula industri tok. Udah itu doang. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada permainan kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jadi kita di prank ya teman-teman ya. Banyak sekali saya baca di berita bahwa ternyata ini tuh ada komunikasi publik aja, hanya permainan kata-kata. Yang sebelumnya itu PPN 12% kena barang premium, ternyata sekarang untuk seluruh barang dan jasa, Kita bisa lihat di sini ada perbedaan penulisan kata-kata antara keterangan tertulis dari DJP dan Kementerian Keuangan. Memang ya teman-teman ada perbedaan di sini antara pendapat Kementerian Keuangan ataupun dari Pak Erlangga gitu ya selaku
Kemenko ya kalau nggak salah ya, Pak Erlangga, dan juga DJP. DJP menganggap bahwa PPN 12% ini kena ke seluruh barang dan jasa yang emang sebelumnya 11%, kecuali tadi ya, kecuali kayak minyak kita, tepung terigu, gula industri itu kan kena PPN DTP. Jadi dia kena PPN 12% tapi 1%-nya DTP. Atau barang-barang pokok yang tadi ini ya, barang-barang pokok yang tadi. Nah, di luar ini semua itu kenanya 12%. Nah, jadi kita di prank ya teman-teman ya. Oke. Ada contohnya di bawah nanti teman-teman. Di sini di poin 4, kenaikan tarif PPN 11 menjadi 12 tidak berdampak signifikan. Nah, ini juga lucu ya teman-teman ya, menurut saya nih. Ini menurut pendapat saya ini lumayan agak lucu gitu contohnya gitu. Kenapa? Karena terlalu simpel. Ini kita kan lagi membahas soal ekonomi gitu ya, tapi contohnya simpel. Dikasih contoh cuman misal gitu ya, di tahun 2024 kita beli minuman harganya 7.000. PPN 11%, jadi PPN itu 770 perak. Nah, di total yang kita bayar 7.000 harga minumannya ditambah PPN-nya. Jadi kita bayar 7.770. Sementara di tahun 2025 harga minumannya misalkan sama nih. Padahal sebenarnya bisa jadi beda ya, karena kan ada yang namanya inflasi ya teman-teman ya. Setiap tahun tuh harga-harga barang akan meningkat. Tapi ini asumsinya harga barangnya sama. Pertama udah salah ya menurut saya teman-teman ya. Contohnya terlalu simpel. Yang kedua, misalkan PPN-nya 12%. Yang tadinya PPN-nya 770 perak gitu kan, sekarang PPN-nya jadi 840.000, yang mana kita bayar jadi 7.840 perak. Di sini dikasih contoh nih teman-teman, dibandingkan gitu ya, dibandingkannya dari harga barang. Nah, nanti didapatkanlah hasil hitung-hitungannya tuh hanya 0,9%. Jadi menurut DJP, kenaikan PPN ini tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sesuai dengan yang dirumorkan. Kenapa? Karena selisihnya kenaikannya hanya 0,1%, tidak berarti apa-apa gitu kan, kecil. Padahal sebenarnya pertama dari perhitungan salah ya teman-teman ya. Ada beberapa pengusaha gitu ya yang udah nge-share perhitungan mereka, yang mana ternyata sebenarnya kenaikannya 9% karena mereka itu membandingkan antara tarif PPN-nya. Kalau ini kan dibandingkannya itu dengan harga belinya ya teman-teman ya. Tapi si pengusaha tersebut membandingkan dengan rate dari si PPN-nya gitu. Jadi 12% dikurangi dengan 11% dibagi 11%. Jadi hanya tok tarif PPN-nya, yang mana hasilnya tuh 9, sekian persen gitu kenaikannya, yang itu dan sangat berbeda dengan ilustrasi yang diberikan oleh DJP gitu, yang mana terlalu oversimplifikasi, artinya terlalu berlebihan untuk memberikan contoh yang simpel gitu ya, yang mana kita sedang membahas ekonomi gitu, yang mana ekonomi ini kan ada namanya multiplier effect gitu ya, jadi akan kemana-mana gitu, akan ngaruh ke ekonomi makro, akan kemana-mana dampaknya, dan ini terlalu simpel gitu contohnya dan tidak relevan, tidak bisa dijadikan contoh. Nah, untuk seperti apa nanti dampak ekonominya, teman-teman bisa lihat aja di channel-channel lain yang sudah banyak teman-teman yang bahas, karena banyak masyarakat yang menolak gitu ya kenaikan PPN 12% ini, karena dianggap ya tidak pas gitu ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu, untuk menaikkan PPN itu tidak pas gitu ya teman-teman ya. Lalu juga tuntutan masyarakat gitu ya yang menolak PPN itu menurut saya tuntutan yang berdasar gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa kalau misalkan pemerintah memang tujuannya ingin menaikkan PPN dan menyasar golongan menengah ke atas, kenapa nggak tarif PPNBM aja yang dibesarkan gitu ya. PPNBM kan, jadi PPN kan juga ada namanya PPNBM ya, PPN atas barang mewah. Nah, barang mewah itu apa aja? Di video tentang PPh 22 udah sempet tuh teman-teman saya share ya. Barang mewah itu misalkan kayak jet pribadi ya, atau ada apartemen, atau ada rumah khusus ya dengan luas khusus, lalu juga ada moge ya, motor-motor kayak Harley Davidson dan lain sebagainya, pokoknya mewah-mewah ya, yang eksklusif, yang premium gitu ya. Nah, itu ada PPh 22 tersendiri dan ada PPNBM, namanya PPN tersendiri khusus untuk barang mewah. Kalau memang pemerintah ingin menyasar barang-barang mewah tersebut, harusnya tarif PPNBM yang dinaikkan, bukan tarif PPN yang ini gitu ya, yang mana kena ke barang-barang umum gitu ya. Sebenarnya make sense sih ya, tuntutan dari masyarakat ya. Dan juga tadi ya teman-teman bisa lihat tuntutan-tuntutan lain gitu ya, dari teman-teman bisa baca di medsos sudah banyak yang share ya teman-teman, di IG saya lihat tadi udah banyak, di YouTube juga channel-channel banyak gitu ya yang ngebahas, emang channel-channel yang khusus membahas tentang ekonomi ataupun politik gitu ya. Nah, kalau saya tidak akan bahas lebih dalam gitu ya, karena pertama saya bukan ahli ekonomi makro gitu ya, saya hanya staf pajak. Yang kedua, memang channel ini dibuat hanya untuk memberikan edukasi tentang perpajakan, jadi ini sifatnya aja info tentang perpajakannya aja.
untuk masalah ekonominya teman-teman bisa lihat di channel-channel yang lebih ahli gitu ya. Banyak yang bahas ya teman-teman kenaikan PPN ini dampaknya kemana aja banyak. Intinya tidak sesimpel apa yang disampaikan DJP gitu ya dengan memberikan ilustrasi kenaikan tarif PPN terhadap minuman bersoda dan TV. Tidak sesimpel ini gitu ya, tidak 0,9%. Sekalipun memang 0,9% gitu misalkan kita anggap benar gitu ya asumsinya DJP ya. Itu pun tidak bisa menggambarkan, itu pun kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini cuma sedikit kok 0,9%, enggak, karena lagi-lagi ya teman-teman kenaikan PPN ini ngaruhnya ke ekonomi secara makro yang mana ada nanti multiplier efek. Dengan kondisi yang sekarang gitu ya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan-perusahaan UMKM, contoh aja PT Sritex ya kalau nggak salah ya teman-teman, yang industri tekstil itu kan ditolak ya kasasinya oleh Mahkamah Agung ya. Itu dia hutang itu tembus sampai 2, sekian triliun gitu ya kalau nggak salah. Pegawainya karyawannya ada ribuan terus di PHK. Nah dengan kondisi seperti itu baru satu ya teman-teman. Contoh lainnya ada sih, saya lupa namanya Pak siapa gitu ya, yang dia tuh pedagang susu, yang dia disamperin sama petugas pajak gitu kena pajak berapa ratus juta gitu kalau nggak salah ya. Akhirnya dia lebih memilih untuk tutup aja gitu karena nggak ada duitnya untuk bayar utang pajak gitu kan. Nah itu adalah salah dua contoh bahwa memang ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Berarti kan kenaikan PPN 12% ini sangat tidak cocok ya dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang, makanya banyak yang ditolak gitu ya. Nah itu ya tadi ya teman-teman di poin 3 tuh, di poin 3 ini kita di prank ya, karena kemarin pas saya sempat bikin video kan saya juga hanya menyampaikan dari PDF yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, yang mana di PDF tersebut mengklaim bahwa PPN 12% itu hanya dikenakan ke barang mewah, tetapi ternyata di DJP itu PPN 12% kenanya ke seluruh barang dan jasa, kecuali ya tadi ya barang-barang pokok dan juga ketiga barang ini ya teman-teman, ketiga jenis barang ini, minyak goreng kita, tepung terigu, dan gula industri yang dikenakan PPN DTP 1%. Sisanya kena 12%. Kita semua di prank gitu ya teman-teman. Jadi udah resmi ya, dengan adanya keterangan tertulis dari DJP ini udah resmi bahwa konsep dari PPN 12% itu kena ke seluruh barang dan jasa. Jadi sama kayak tahun 2022, konsepnya sama kayak kenaikan PPN dari 10% ke 12%, sama ya, nggak ada bedanya. Jadi yang kena ke barang mewah tuh sepertinya hanya gaya komunikasi publik aja biar ya masyarakat bisa menerima gitu ya kebijakan pemerintah ini gitu ya, biar nggak ada isu-isu aneh-aneh lagi lah yang beredar. Jadi biar gampang udah kena barang PPN 12% kena ke barang mewah, padahal ternyata ya ini berdasarkan keterangan tertulis DJP PPN 12% kenanya ke seluruh barang dan jasa. Tapi sekali lagi ini belum ketok palu gitu ya istilahnya, belum ketok palu, belum paten lah gitu, karena PP-nya belum terbit, PMK-nya belum terbit, jadi belum ada peraturan teknis gitu ya, peraturan teknisnya belum ada. Jadi kita masih tunggu nih teman-teman, karena ini isunya masih terus beredar, masih terus bergulir antara DPR, pemerintah, Kementerian Keuangan. Pemerintah dalam artian di sini ada DJP, ada Kementerian Keuangan, dan juga rakyat gitu ya, masih terus bergulir gitu ya isunya. Belum ada pemerintah baik DJP maupun Kementerian Keuangan belum mengeluarkan PP ya, atau PMK, peraturan teknisnya belum keluar gitu. Jadi ini masih simpang siur beritanya gitu ya. Nah ini sama lah ya kayak tadi ya teman-teman ya, intinya pokoknya di sini kayak cuman si DJP menjawab isu-isu yang sedang beredar. Kan yang sedang beredar juga kan selain tadi ya tentang selisihnya itu kenaikannya bukan hanya cuma 1% ya, tapi 9, sekian persen. Ada juga isu yang beredar bahwa PPN itu akan kena ke transaksi uang elektronik ya, misalkan e-wallet gitu ya, kayak misalkan OVO, GoPay. Nah ini dijawab oleh DJP bahwa layanan keuangan elektronik tersebut itu bukan merupakan objek pajak baru ya, intinya ya sebelumnya orang udah kena gitu kan, jadi bukan objek pajak baru, intinya gitu ya, DJP mau bilang gitu. Toh sebelumnya kan udah kena pajak, jadi kenaikan 12% ini harusnya nggak perlu dikhawatirkan lah, karena ini kan bukan objek pajak baru. Masuk DJP, counternya dari DJP seperti itu. Dan di sini juga diberitahu bahwa kenaikan PPN-nya itu hanya sebesar 1% ya, hanya Rp15.000 kalau dinominalkan berdasarkan contoh yang ini gitu ya. Nah selanjutnya ini juga sama ya terkait dengan e-wallet, sama seperti yang di atas. Oke.
ini juga tentang QRIS ya teman-teman. Nah, QRIS ini kan juga banyak isu yang beredar bahwa QRIS akan kena PPN 12%. Dijawab oleh pemerintah bahwa QRIS nggak kena PPN. Yang kena PPN itu merchant-nya. Yang kena PPN yang mana sebenarnya kalau merchant dikenain, lah merchant kan jualan pengen untung gitu ya, nggak mau rugi. Dan bagi merchant beban pajak itu kan jadinya beban gitu ya bagi mereka ya, yang mana beban tuh kan akan mengurangi pendapatan bersihnya dia gitu, laba dia kan. Jadi ya biar laba dia tetap sama kayak sebelumnya, ya udah dialihin aja ke konsumen bebannya kan, logikanya kayak gitu ya biasanya teman-teman ya. Jadi walaupun memang secara peraturan kenaikan PPN itu tidak ngaruh ke kita, ke end user, ke konsumen, tapi kenaikannya ke merchant ya sama aja, merchant juga akan pasti akan bebanin ke kita gitu, ke konsumen, yang mana nanti akan naik gitu adminnya gitu ya untuk penggunaan QRIS. Tapi ya nggak tahu ya, itu klaim DJP seperti itu gitu. Oke. Nah ini juga sama ya, intinya dia pengen bilang QRIS bukan merupakan objek pajak baru, orang sebelumnya udah kena, ngapain diributin, intinya kayak gitulah, dibilang kayak gitu. Sama juga ini kayak, nah ini ya biaya berlangganan platform seperti Netflix, Spotify, YouTube Premium, dan lain sebagainya itu bukan merupakan pajak baru. Tapi pajaknya tetap naik, tapi bukan merupakan pajak baru. Nah ini tidak menjawab keresahan yang beredar ya, yang kita kan selama ini yang kita khawatirkan, yang kita resah itu kenaikan PPN akan ngaruh ke harga beli gitu ya, harga beli kita gitu sebagai konsumen untuk membeli sebuah produk atau sebuah layanan gitu ya, dan berarti akan ngaruh juga ke si pengusahanya gitu kan, harga jualnya akan ditinggikan oleh dia gitu ya, karena tadi ya ekonomi itu kan ada multiplier effect gitu ya, tapi di sini malah jadi kekhawatiran kita tuh kenaikannya gitu ya, tapi di sini malah DJP mengklaim bahwa ya toh Netflix dan lain sebagainya kan bukan merupakan objek pajak baru. Ya memang bukan merupakan objek pajak baru, tapi kan jadi naik ya pajaknya. Jadi agak tidak sinkron gitu antara isu yang atau keresahan yang beredar di masyarakat dengan klarifikasi dari DJP. Cuman ya nggak apa-apa, kita terima aja lah ya teman-teman ya. Ini keterangan tertulisnya kita bacain aja. Selanjutnya di poin ke-8, ini ada transaksi penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher selama ini sudah dipungut PPN. Lagi-lagi klaim konten dari DJP mengatakan bahwa yang tadi ya penjualan pulsa, kartu perdana, token, voucher itu bukan merupakan objek pajak baru. Toh juga sebelumnya pas PPN 10%, pas PPN 11% kan udah kena PPN gitu. Kenapa diributin pas PPN naik gitu kan? Ini kan kenaikan PPN ini bukan merubah, di DJP bukan merubah yang tadinya non objek menjadi objek, bukan gitu, tapi kenaikan ya memang kenaikan PPN yang sudah memang menjadi objek pajak. Jadi ini counternya ya bukan merupakan objek pajak baru, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sama ini juga penjualan tiket konser, musik dan lain sebagainya. Nah ini kenapa bisa nomor ada poin 9 gitu ya, karena pas waktu demo itu kan kebanyakan katanya army ya teman-teman ya, para fansnya K-pop gitu ya, kebanyakan mereka yang juga ikut demo menolak kenaikan PPN 12% gitu. Jadi ya ini poin 9 dijelaskan lah oleh DJP bahwa nggak perlu khawatir gitu ya buat para penikmat musik, konser musik terutama ya itu ya yang army yang fans K-pop, nggak perlu khawatir. Toh juga tiket konser musik sebelumnya bukan, lagi-lagi sebelumnya counternya sebelumnya bukan merupakan objek PPN. Konten dari DJP seperti itu ya. Sama ya, selanjutnya di nomor 10 juga nih sama nih polanya penjualan tiket pesawat ya, counternya dia juga DJP bilang bahwa bukan merupakan objek PPN, sama. Nah, di sini di poin 11 DJP memberitahukan bahwa inflasi saat ini rendah gitu ya. Jadi kenaikan PPN terhadap inflasi nih ya teman-teman ya. Inflasi rendah di angka 1,6. Dampak kenaikan PPN 11 menjadi 12 adalah 0,2%. Inflasi akan dijaga rendah sesuai dengan target APBN di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% tidak menurunkan daya beli masyarakat. Nah ini keterangan tertulis DJP ini isinya semua kayak counter dari DJP atau klarifikasi dari DJP atas isu-isu kekhawatiran masyarakat yang beredar gitu ya tentang kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% ini. Selanjutnya di poin 12, melihat kembali kenaikan PPN 10% menjadi 11% pada 1 April tahun 2022 tidak menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat. Nah di sini jadi intinya di poin ke-12 si DJP ini pengen ngasih tahu bahwa di tahun 2022 kan kita udah sempat naikin tuh PPN. Tadi awalnya 10% jadi 11%. Toh pas naik
mulus-mulus aja tuh, ekonomi nggak ada masalah, daya beli masyarakat juga nggak ada problem. Kenapa? Padahal itu kondisinya 2022 pun ada COVID gitu ya, setelah tahun 2022 tuh ada COVID gitu ya. Toh daya beli masyarakat nggak ngaruh gitu kan, nggak ada masalah apa-apa. Nah sekarang di kondisi yang sekarang ini kan COVID udah selesai, udah nggak ada, ya kita mau naikin 1% juga sama kayak di 2022 kan kenaikannya 11% ya PPN-nya, berarti sekarang juga nggak masalah dong. Nah itu logikanya DJP. Sekarang di tahun 2025 antara 2024 ke 2025 harusnya nggak masalah dong. Nah padahal sebenarnya tadi ya ini terlalu oversimplifikasi, terlalu berlebihan gitu ya, mensimpelkan kejadiannya, padahal kejadian yang dulu tahun 2022 itu tidak bisa disamakan dengan kejadian atau kondisi ekonomi yang akan terjadi nanti 2025 gitu ya. Nah selanjutnya di poin 13, nah ini intinya DJP ngasih tahu gitu ya bahwa dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 16 Desember itu pemerintah ngasih insentif, jadi nggak usah khawatir gitu ya, intinya buat masyarakat kenaikan PPN 12% ini menjadi 12% ini, toh pemerintah juga udah nyiapin insentif, yang mana insentifnya jauh lebih banyak gitu ya, dianggarkan jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Insentifnya meliputi pertama, insentif untuk rumah tangga nih dan individu. Di sini ada pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa beras gitu bagi 16 juta ya, bansos lah ya, kita anggap ya. Lalu ada PPN DTP 1% untuk tepung tadi ya, tepung terigu, gula industri dan minyak kita selama 1 tahun doang. Nah kita nggak tahu ya nanti di 2026 PPN berapa rate-nya, ya udah ini intinya buat 2025 dulu. Lalu ada diskon 50% untuk tagihan listrik yang diberikan kepada pelanggan dengan daya 2200 VA atau lebih rendah ya teman-teman selama 2 bulan, hanya 2 bulan pertama ya, 2 bulan pertama. Lalu juga ada diskon PPN DTP bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar atas 2 miliar pertama ya. Diskon 100% untuk bulan Januari sampai Juni nih untuk beli rumah. Insentif yang diberikan pemerintah nih ya teman-teman. Selanjutnya, insentif yang diberikan pemerintah atau dukungan yang diberikan pemerintah untuk pekerja. Ada perbaikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan kepada pekerja mengalami PHK. Lalu juga ada stimulus untuk UMKM. Nah, di sini nanti ada perubahan PP. Nah, kita mesti tunggu nih ya teman-teman ya, perubahan PP 55 tahun 2022 akan seperti apa? Nanti kita akan tunggu. Tapi yang pasti PPh final UMKM 0,5% itu akan berlaku ya teman-teman sampai Desember tahun 2025 sesuai dengan video saya yang sebelumnya ya tentang yang paket kebijakan ekonomi itu ya teman-teman ya. Tapi ya menurut saya itu berlakunya hanya untuk orang pribadi pengusaha gitu, orang pribadi usahawan gitu ya, atau OPPT. Tapi kalau badan saya nggak tahu, tapi kita masih tunggu nih teman-teman PP-nya ya. Semoga sih badan kena, tetap diperpanjang ya PP 55 ya. Ini ya teman-teman ya, masa berlaku bagi WPOP ya, WPOP UMKM yang diperpanjang ya teman-teman ya, diperpanjang sampai 2025. Jadi kan WPOP UMKM kan harusnya berakhir di tahun 2024 ya, karena kan masanya itu kan 7 tahun. Terus diperpanjang sama pemerintah sampai dengan tahun 2025. Nah, WPOP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh final selama 7 tahun sejak pertama kali. Oke. Nah, UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar PPh. Nah, sejauh ini sih kita melihat bahwa PPh final UMKM itu hanya dikenakan ke wajib pajak orang pribadi yang usahawan ya. Jadi untuk yang badan kayaknya nggak kena deh ya kayaknya ya. Kita masih tunggu PP-nya ya. Lalu insentif selanjutnya dukungan untuk sektor industri padat karya. Nah di sini ada insentif PPh pasal 21 ya. DTP untuk gaji atas pekerja sektor padat karya yang gajinya itu di bawah 10 juta per bulan. Lalu juga ini ada bantuan 50% untuk BPJS-TK, ada juga subsidi bunga 5% untuk perusahaan tekstil untuk revitalisasi mesin. Ini juga ada sektor perumahan ya, ada PPN DTP, ada juga insentif untuk sektor otomotif PPN DTP untuk kendaraan motor listrik ya berbasis baterai mendapatkan insentif termasuk PPN DTP 10% untuk KBLBB, PPN BM DTP 15%, dan untuk juga KBLBB impor CBU dan CKD serta bea masuk 0% ya. Jadi untuk kendaraan listrik nih ya teman-teman ya. Lalu kendaraan bermotor hybrid juga diberikan insentif sebesar 3% untuk PPNBM DTP. Selanjutnya di poin ke-14, pemberian paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan tersebut akan melengkapi, nah ini juga
udah sempat di-share juga ya teman-teman di video sebelumnya. Intinya hanya angka-angka pemerintah ngasih tahu bahwa di APBN 2025 itu akan diberikan insentif ekonomi yang jumlahnya tuh lebih besar, diperkirakan lebih besar ya dari tahun sebelumnya, tahun 2024 nih. Nah, di antaranya ada nanti pendidikan, ada KIP, ada PKH, ada PIP, ada kesehatan, itu juga bisa berupa program JKN, ada ketahanan pangan juga ya. Nah, ini poin 15, kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 akan memperkuat penerimaan negara. Nah, ini ya udah biasa lah ya teman-teman, ini logika ya. PPN itu kan pemasukan negara ya, pemasukan negara yang akan menambah APBN. Nah, ini udah sempat saya jelaskan ya teman-teman di kontribusi pajak bagi negara, tentang posisi pajak tuh di mana sih gitu di APBN. Nah, itu udah sempat dijelasin ya. Selanjutnya di nomor 16, sampai saat ini pemerintah tidak berencana untuk menurunkan batas. Nah, ini juga info yang beredar, katanya di UMKM nih batas omsetnya akan diturunkan gitu ya. Tadinya kan yang kita tahu ya 4,8 miliar ya. Batas omset 4,8 miliar per tahun untuk batas omset agar si UMKM itu bisa memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%. Menjadi beritanya itu menjadi 3,6 ya, berita yang beredar itu. Jadi tadinya 4,8, ternyata ada berita yang beredar, ada isu yang beredar bahwa pemerintah mau nurunin gitu ya, jadi 3,6 miliar per tahun batas omset UMKM itu bisa menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Nah, di sini pemerintah klarifikasi bahwa tidak ada ya, rencana penurunan itu tidak ada. Jadi untuk PKP dan untuk tarif PPh 0,5% itu tetap peraturannya sama kayak yang sebelumnya, bahwa bagi wajib pajak yang UMKM gitu ya, wajib pajak UMKM yang ataupun ya UMKM ya, kalau PPh final kan namanya UMKM ya, wajib pajak UMKM yang omsetnya itu sampai dengan 4,8 miliar per tahun, itu masih bisa memanfaatkan fasilitas tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, dan setelah udah 4,8 miliar gitu, udah nyentuh 4,8 miliar ya, dia kewajiban PKP-nya itu bisa dijalankan gitu ya. Artinya dia bisa dikukuhkan sebagai PKP. Lalu poin ke-17, terkait rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas barang pokok premium dan jasa kesehatan, disampaikan bahwa pertama, Kementerian Keuangan akan membahas kriteria. Nah, ini bertele-tele, kita langsung aja ke poinnya. Ini intinya barang-barang premium tuh dikenakan klaim dari pemerintah dikenakan ke kelompok masyarakat mampu, dan nanti untuk batasan-batasannya kita masih menunggu PP-nya. Selanjutnya, atas seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan atau pendidikan pada tanggal 1 Januari akan tetap bebas PPN. Ini di luar yang premium ya, di luar yang premium. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa berdasarkan surat keterangan yang dirilis oleh DJP ini, kesimpulannya bahwa ternyata PPN itu 12% itu kena ke seluruh barang dan jasa, kecuali yang tadi ya, kecuali yang DTP yang ada 3 itu minyak kita, tepung terigu dan gula industri, dan juga barang-barang pokok gitu. Nah, sisanya itu kena PPN 12%. Yang mana ini kalau dilihat dari kata-kata ya, dari bahasanya itu sangat berbeda dengan modul paket kebijakan ekonomi yang dirilis oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi ada perbedaan antara klaim dari DJP dengan Kementerian Keuangan. Tapi saya baca beberapa berita, katanya sih sudah fix kalau dilihat dari berita ya. Dilihat dari berita bahwa kemungkinan besar memang PPN 12% atas barang dan jasa selain yang tadi ya, selain yang DTP dan barang pokok, itu memang kemungkinan itu yang akan terjadi gitu ya, realitanya ya teman-teman ya. Jadi isu PPN 12% untuk barang-barang premium kayaknya itu hanya untuk menenangkan masyarakat aja gitu ya di awal gitu. Jadi diberitahukan seperti itu. Tapi faktanya kita bisa lihat di keterangan tertulis yang resmi dari DJP ini bahwa PPN 12% itu kena ke semua barang dan jasa, kecuali barang-barang pokok dan barang-barang yang DTP tadi, yang ada 3 tadi ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita masih terus menunggu pemerintah terutama DJP mengeluarkan PP resmi atau PMK gitu ya. Intinya kita tunggu peraturan teknis secara resmi. Jadi kita tidak boleh tidak boleh berhalusinasi gitu ya, atau menyebarkan isu-isu, berita-berita yang masih belum pasti ya teman-teman. Saya juga di sini tidak bisa memastikan, sekali lagi ya teman-teman, saya tidak bisa memastikan bahwa PPN akan seperti apa nanti. Saya tidak bisa memastikan. Di sini saya hanya men-share
apa yang saya dapat dari DJP dan kemarin yang saya dapat dari Kementerian Keuangan gitu ya, pernyataan resminya ya teman-teman. Ini kan resmi dibuat oleh DJP. Untuk selanjutnya ya kita mengikuti peraturan resmi yang dikeluarkan oleh DJP. Kita tunduk dan patuh untuk kepada peraturan yang nanti akan dikeluarkan oleh DJP, PP ataupun PMK terkait dengan PPN. Jadi apa yang disampaikan di video ini dan apa yang saya sampaikan di video ini dan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu sifatnya masih simpang siur gitu ya, masih simpang siur, masih belum fix. Kita tunggu fixnya itu kalau sudah ada PP atau PMK-nya gitu, kalau udah ada resmi PP dan PMK-nya. Sekian teman-teman video kali ini, semoga mudah dimengerti ya teman-teman ya. Terima kasih.